Halo, selamat malam pemirsa. Polemik soal keaslian ijazah S1 dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini kembali mencuat dan tentunya menuai sorotan publik. Komentar para netizen pun semakin ramai di ranah media sosial. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa Joko Widodo betul pernah menjadi mahasiswa ataupun menjadi lulusan dari UGM di Fakultas Kehutanan. Lantas, apakah kemudian isu mengenai ataupun polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi ini akan mereda dan perlukah Joko Widodo menunjukkan secara terbuka kepada publik mengenai ijazah aslinya? Itu yang akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ana. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu PSSI juga telah memanggil 32 nama pemain timnas jelang kualifikasi Piala Dunia dan juga menjamu Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Pemirsa, seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita buka dari informasi yang pertama, pemirsa. Rumah Kepala Desa Gunung Agung di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dibakar massa. Aksi pembakaran diduga dipicu karena sang kepala desa menjual beras bantuan sosial atau bansos. Diduga menjual beras bantuan sosial, Rumah Sukardi, Kepala Desa Gunung Agung di Kabupaten Lampung Tengah menjadi sasaran kemarahan warga. Tak hanya rumah, pemirsa, sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil turut dibakar massa. Aksi pembakaran ini juga dipicu kasus penusukan seorang warga yang diduga dilakukan oleh sepupu Sukardi. Korban dan pelaku terlibat cekcok di Pasar Bandar Agung pada Sabtu 17 Mei 2025. Motif penusukan diduga karena pelaku kesal. Korban membuat postingan di media sosial mengenai kasus dugaan penyelewengan beras bansos yang dilakukan Kepala Desa Sukardi. Saat ini pelaku penusukan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Mana jadi Pak Purbowo? Sampai sekarang lurah kami belum ditangkap Pak Purbowo. Sebuah bangunan 4 lantai yang difungsikan sebagai rumah dan gudang spare part mobil di Jalan Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi terbakar. Kepulan asap pekat membumbung dari atap bangunan tersebut yang menandakan api telah berkobar di dalam dan membakar semua barang di gudang spare part mobil berlantai 4 di Jalan Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Pemadam sempat kesulitan memadamkan api. Pasalnya kondisi pintu terkunci rapat dan sulit dibuka. Api baru berhasil dipadamkan hampir 1 jam kemudian setelah upaya pemadaman dengan menerjunkan 8 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Akibat salah injak rem, sebuah mobil menabrak 6 motor di Jalan Letnan Sutopo, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dan inilah video detik-detik sebuah minibus berwarna putih menabrak 6 motor hingga mengakibatkan 5 orang korban mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi bermula saat minibus berwarna putih melaju dari arah Ciater menuju BSD, tepatnya di Jalan Sutopo. Pengemudi salah menginjak tuas yang seharusnya menginjak tuas rem, namun malah menginjak tuas gas. Sehingga mengakibatkan kecelakaan yang beruntun, pemirsa, dan menabrak 6 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Akibat dari kecelakaan yang terjadi, 5 korban luka ringan dan 6 kendaraan motor mengalami kerusakan. Kondisi mobil yang menabrak pun rusak di bagian bemper depan. Nabrak motor mobil ini. Aku yang lihat mobil ini yang nabrak. Ketegangan terjadi saat unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online di Jakarta, pemirsa. Massa berusaha menerobos barikade pengamanan kepolisian untuk bisa berdemo di depan Istana Negara. Silakan teman-teman tetap di sini. Massa meluapkan kemarahannya kepada petugas kepolisian yang berjaga di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Massa meminta aparat untuk memperbolehkan mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak pihak aplikator untuk memotong biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Massa ojol juga mendesak Komisi 5 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan melibatkan Kemenhub, pihak aplikator, dan asosiasi pengemudi. Ribuan pengemudi ojek online ini juga meminta Presiden Prabowo Subianto menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar aturan regulasi. Selain di Jakarta, unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online juga berlangsung di sejumlah daerah seperti Balikpapan, Yogyakarta, dan Surabaya. Berbagai tuntutan mereka utarakan mulai dari kenaikan tarif penumpang, kesejahteraan pengemudi, hingga regulasi yang mengatur ojek online. Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Frontal Jatim berunjuk rasa di kantor Kominfo Provinsi Jawa Timur. Massa mendesak Kominfo Provinsi Jatim untuk segera memberikan sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan para pengemudi, terutama mengenai kebijakan pemotongan persentase hingga mencapai 40%. Mereka juga menuntut agar perwakilan pengemudi dilibatkan dalam pembahasan regulasi kebijakan. Selain kantor Kominfo Provinsi Jawa Timur, Massa juga bergerak ke gedung aplikator, DPRD dan Pemprov Jawa Timur guna mencari solusi atas pemotongan yang dikeluhkan pengemudi. Aksi serupa juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ratusan ojol dari berbagai komunitas menggeruduk kantor Wali Kota Balikpapan. Massa meminta Wali Kota Balikpapan mengeluarkan surat peraturan tarif ojol atas dasar keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Aksi berjalan damai ini dikawal ketat aparat kepolisian. Semuanya tolong merapat, jangan memencar, semuanya. Ratusan ojol dari berbagai aplikasi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Palputi, Yogyakarta. Massa yang sebelumnya bergerak dari kawasan Maguwoharjo kemudian berkonvoi ke kantor aplikator hingga berakhir di kantor Gubernur Yogyakarta dan titik 0 km. Dalam aksinya ini Massa menyuarakan berbagai tuntutan, salah satunya kesejahteraan pengemudi serta kenaikan tarif penumpang roda 2 dan roda 4. Massa juga meminta agar ada aturan yang mengatur tentang transportasi online. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan perbarui ya bagaimana kemudian ini situasi pasca unjuk rasa ojek online di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sudah ada rekan kami di sana, sudah ada Vanessa Liu. Selamat malam, Vanessa. Seperti apa kondisi saat ini? Apakah para ojek online ini masih berkumpul di sekitaran Patung Kuda? Baik, inilah pemirsa gambaran dari aksi unjuk rasa yang sempat dilakukan oleh para pengemudi ojek online di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan sudah berakhir pada malam hari ini. Nanti rekan kami Vanessa Liu akan mengabarkan untuk Anda bagaimana kondisi ataupun situasi pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini, di mana para pengemudi ojek online ini turun ke jalan dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Ya, adanya sejumlah tuntutan yang tadi disampaikan ya, Ken dan juga pemirsa, ini diantaranya mendesak pihak aplikator untuk kemudian ini memotong biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Kita akan coba untuk kembali menghubungi Vanessa Liu yang berada di sekitaran Patung Kuda, Jakarta, untuk mengabarkan bagaimana situasi terkini pasca tadi sudah dilakukan unjuk rasa oleh ribuan ojek online. Selamat malam, Vanessa. Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari depan Gedung Monumen Nasional atau tepatnya di depan Patung Kuda, di mana baru saja sudah selesai terjadinya demonstrasi oleh para mitra ojek online yang sudah dimulai sejak sekitar pukul 11 tadi pagi
dan akhirnya baru saja selesai sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat tadi. Dan beberapa tuntutan yang menjadi fokus utama oleh para driver online ini pemirsa memang diantaranya adalah untuk kesejahteraan para mitra driver online seperti menurunkan potongan menjadi 10% atau meniadakan potongan penyedia aplikasi. Dan hingga saat ini di depan lokasi demonstrasi tadi jalanan sudah kembali beroperasi secara normal karena tadi sore sempat ada penutupan jalan oleh aparat guna membatasi ruang demonstrasi agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Bisa dilihat untuk saat ini para aparat yang tadi berjaga juga sudah mulai bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi demonstrasi. Dan untuk lokasi demonstrasi sendiri tadi sudah langsung dibersihkan oleh para pegawai pasukan oranye, maksud kami, untuk membersihkan sisa-sisa sampah yang berserakan di lokasi demonstrasi. Dan demonstrasi tadi berjalan dengan cukup baik, berakhir dengan kondusif pemirsa, di mana memang tadi para mitra ojek online menyampaikan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Habis dari demonstrasi ini mereka akan tetap memperjuangkan hak-hak mereka dan juga kesejahteraan mereka ke depannya. Seperti itu. Dan untuk menjaga keamanan di lokasi demonstrasi dan ketertiban hari ini pemirsa, tadi sudah ada aparat gabungan dari Polri, dari TNI dan juga Satpol PP yang mengamankan lokasi ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Leo mengabarkan dari sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo penuhi panggilan Barreskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri siang tadi, Jokowi menjawab 22 pertanyaan dari penyidik yang berhubungan dengan ijazah, skripsi, serta kegiatan mahasiswa. Usai diperiksa, Jokowi menegaskan akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta hakim di pengadilan. Secara gamblang, Jokowi mengaku sedih jika proses hukum mengenai ijazah dirinya berlanjut ke tahap berikutnya. Diketahui penyelidikan yang dilakukan di Tipidum Barreskrim Polri ini berdasarkan surat aduan tim pembela ulama dan aktivis pada 9 Desember 2024 dan 9 April. Dapatkan undangan dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja pertanyaan yang tadi diajukan oleh ini, Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa proses penyelidikan ini masih berlangsung secara simultan dan sinambungan. Tahap pada saat ini kami yakinkan secara prosedural dan profesional, kemudian menunggu hasil daripada laboratorium forensik. Pada minggu ini juga
tindak lanjutnya akan dilakukan gelar perkara oleh penyidik, di mana nanti pada tahapan hasil penyelidikan ini akan disampaikan secara transparan maupun juga terbuka. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Thailand. Presiden Prabowo disambut langsung Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan berjalan bersama menuju mimbar kehormatan. Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn melakukan pertemuan bilateral di dalam gedung Government House. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali menjalani sidang kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang mendengarkan keterangan 11 saksi memberatkan yang diajukan jaksa penuntut umum. Salah satu saksi merupakan mantan petinggi induk koperasi Kartika. Induk koperasi tersebut merupakan salah satu koperasi yang mengajukan permohonan kuota impor gula kristal mentah kepada Tom Lembong. Jaksa mempersoalkan langkah Tom Lembong karena menunjuk sejumlah koperasi TNI Polri untuk mengendalikan harga gula daripada BUMN. Pemirsa, kantor Kementerian Ketenagakerjaan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Wamenaker Republik Indonesia Immanuel Ebenezer mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Kemenaker. Ya, Ebenezer juga tidak mengetahui kasus yang tengah didalami KPK terkait gratifikasi penetapan tenaga kerja asing. Ini Bapak udah dapat kabar belum? Yang mana? Penggeledahan hari ini oleh KPK. Belum. Itu terkait suap dan gratifikasi penetapan tenaga kerja asing. Gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu soal itu. Gue belum tahu. Kan pertama gue udah di Cilegon, datang langsung serapat tadi, kompres udah. Tapi di lantai 5 nggak ada apa-apa, Bang? Gue nggak tahu. Gue nih wakil menteri yang nggak pernah tahu lantainya di mana. Oke, siapa? Ya kan? Bang, lantai 2 dong. Gue lantai yang ini nih, entah yang mana. Lantai 2 atau lantai 1,5. Oh, lantai setengah. Gitu. Bang, tapi terakhir soal TKA sendiri gimana sih, Bang? TKA kalau mana sih? Tenaga kerja asing. Gue belum tahu gue soal TKA. Gitu, belum tahu banget. Gue lagi fokus persoalan di pelaku-usaha yang tidak baik. Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri yang tampak hadir diantaranya Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendikti, Direktur Utama Pindad, BPS dan Wakil BPS. Agenda ratas masih belum ada informasi resmi dari pihak istana. Selain itu, tampak hadir pula Bimo Wijoyanto yang namanya santer diisukan akan menjadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Dua pengusaha dan seorang ketua himpunan nelayan menjadi pesakitan setelah diduga memalak proyek hingga triliunan rupiah. Aksi premanisme berdasi itu langsung mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, di tengah upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang bebas intimidasi, aksi premanisme para tersangka tidak bisa dimaklumi.
Muhammad Salim dan Ismatullah seolah lupa dengan titel pengusaha yang melekat di keduanya. Salim, Ismatullah, dan Rufaji justru berbuat tercela. Bukannya ikut mendorong membuka lapangan kerja baru, Salim, Ismatullah, dan Rufaji malah membuat malu organisasi. Usai viral kedapatan ikut meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Ketiganya disebut-sebut memeras dan mengancam PT Chandra Asri Alkali yang tengah membangun pabrik di Cilegon. Salim, Ismatullah, dan Rufaji bahkan siap mengajak massa berunjuk rasa, serta mengancam menghentikan proyek konstruksi bila keinginannya agar pengusaha lokal dilibatkan tak diindahkan. Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Jadi ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Peristiwa ini saya kira ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi Kadin, ya, ketika menseleksi pengurus-pengurusnya. Jangan sampai pengurus Kadin itu diisi oleh preman, ya oleh orang-orang yang suka memalak, bahkan memalak sesama sesama pengusaha. Aksi pemerasan berkedok pengusaha ini langsung mendapat atensi Presiden Prabowo Subianto. Sebab di tengah upaya Prabowo menciptakan iklim investasi yang bebas intimidasi, perilaku Salim dan kawan-kawan sulit dimaklumi. Bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8%, dan salah satu strategiknya adalah kita untuk mendorong pertumbuhan investasi. Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi. Dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri wilayah Cilegon Provinsi Banten ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif, dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung. Kasus pemalakan proyek di Cilegon, Jawa Barat bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah anggota ormas dan orang berseragam putih menemui perwakilan perusahaan kontraktor asal Cina, Chengda Engineering. Kontraktor tersebut diketahui tengah membangun pabrik PT Chandra Asri Alkali, anak perusahaan kimia terbesar di Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical. Pabrik dirancang untuk memproduksi bahan baku berbagai industri penting, seperti pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri kertas, hingga konstruksi. Pabrik yang berlokasi di kota Cilegon itu masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Tanpa tedeng aling-aling, para oknum pengusaha lokal meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah kepada kontraktor tanpa melalui mekanisme lelang. Saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi di Provinsi Banten. Dan sebagai Gubernur Banten yang sedang berupaya menjadi Banten yang sama, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi ini terkait seluruh masyarakat Banten. Sehingga investasi yang datang ke Banten kita sambut dengan baik, dan kita harapkan investasinya juga berdampak positif kepada seluruh masyarakat Banten. Selain langkah hukum, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga memediasi kasus pemalakan proyek strategis nasional di Cilegon. Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kami dari Chandra Asri sekali mengucapkan terima kasih telah difasilitasi dengan baik, dan tentu Chandra Asri terus berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia, memastikan pertumbuhan 8% ini dapat tercapai, dan juga arahan dari pemerintah, dari Kadin, dari kepolisian, dan kemudian dari pemerintah daerah, Gubernur
Wali Kota, tentu menjadi komitmen kami dan kami selalu taat compliance akan hal-hal yang memang menjadi aturan yang harus kami patuhi. Sesuai dari arahan Ketua Umum Pak Anin, kita sudah melakukan langkah-langkah organisasi. Ya, dan tadi pagi kita juga udah undang dari Kadin Cilegon, Kadin Banten untuk mengambil informasi, dan secara mekanisme kita akan melakukan sanksi tentu dengan organisasi, tentu bekerjasama sesuai arahan dari Pak Todo, Pak Wamen, untuk bagaimana pola-pola yang harus dilakukan dengan Kadin, pola yang mitra untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi sesuai arahan Pak Wamen dan dari pihak Pak Kapolda, Pak Suyudi, telah melakukan langkah-langkah bagaimana kita untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Pak Wamen, Pak Todo. Presiden Prabowo kini memang sedang mendorong iklim usaha sehat, bebas dari pungli dan aksi premanisme. Pemerintah telah membentuk Satgas Premanisme sebagai langkah nyata memberi ketenangan usaha. Kami mendukung untuk upaya dari pemerintah daerah maupun pusat untuk tegas dalam menyisir dan memastikan keamanan berinvestasi, iklim investasi supaya sehat di Indonesia. Karena kita untuk bisa mencapai 0% kemiskinan, 8% pembangunan ekonomi, kita perlu adanya kerjasama dengan investor bahkan dari luar negeri. Dicari akar permasalahannya apa, ya. Nah, akar permasalahan bisa juga isu-isu mengenai kemiskinan, ada isu-isu mengenai pengangguran, atau isu-isu mengenai bagaimana integrasi ekonomi antara investor dengan masyarakat setempat. Ya. Dan ini mungkin harus dilakukan penyelesaian bersama, ya, tidak hanya dibebankan ke pemerintah, tapi juga dunia swasta juga harus dilibatkan, kemudian akademisi juga dilibatkan agar ini bisa diselesaikan. Ya. Jangan sampai kita menjadi negara gerombolan, ya. Negara yang dikuasai oleh gerombolan itu bahaya sekali. Ya. Praktik premanisme di banyak lini kehidupan masyarakat memang menjadi penghambat serius bagi pembangunan. Tak hanya ketegasan aparat, konsistensi pemerintah selaku pemangku kebijakan juga tak kalah penting untuk mencegah munculnya kembali premanisme dalam bentuk apapun. Pemirsa, polemik soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Komentar netizen terus bergulir seolah tak pernah selesai. Sementara itu pihak Rektorat UGM juga telah beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan kebenaran soal keaslian ijazah Jokowi. Lantas mengapa kemudian polemik ini tak kunjung mereda? Dan perlukah Joko Widodo membuka keaslian ijazah tersebut ke depan publik? Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Polemik soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat dan jadi sorotan publik. Komentar netizen terus bergulir seolah tak pernah selesai. Sementara itu pihak Rektorat UGM telah beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan kebenaran soal keaslian ijazah Jokowi. Ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen. Sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November, ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap, misalnya sebagai saksi, ya, kami siap. Pihak kampus bahkan telah menyiapkan dokumen resmi untuk sidang gugatan ijazah di Pengadilan Negeri Sleman. Lalu mengapa tudingan ini tak kunjung reda?
Perlukah Jokowi membuka ijazahnya secara terbuka ke publik? Akankah polemik ini benar-benar berakhir di meja hijau? Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama, polemik mengenai keaslian ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini kembali mencuat dan menuai sorotan publik tentunya. Komentar para netizen pun terus mengalir di ranah media sosial. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada ini menegaskan bahwa Joko Widodo betul merupakan alumnus dari UGM dan bahkan UGM siap menunjukkan dokumen resmi pada sidang gugatan di Pengadilan Negeri Sleman. Lantas mengapa kemudian mengenai keaslian ijazah Jokowi ini terus bergulir? Perlukah kemudian Joko Widodo ini menunjukkan ke publik ijazah yang asli itu seperti apa? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Alek Damanik dari Waketum Projo. Mas Alek, apa kabar? Sehat, Mas? Sehat, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Prof. Suparji, apa kabar, Prof? Baik. Sehat ya, Prof? Sehat, terima kasih sudah hadir juga. Dan sudah lama tidak hadir di sini, tapi malam hari ini luar biasa. Bang Hensat, apa kabar? Analis komunikasi politik kita. Alhamdulillah baik, sehat ya, terima Bang kasih. Hensat ya. Terima kasih. Mas Alek, kita ingin tahu hari ini Pak Jokowi hadir memenuhi panggilan ya di Barreskrim Polri. Apa kemudian yang dibawa dan apakah sudah ada informasi, Mas? Apa yang coba diungkap dari panggilan hari ini? Ya kan udah jelas ya, di media juga banyak bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai warga negara karena dipanggil oleh penyelidik, kemudian untuk memberikan keterangan, ya memberikan keterangan sehubungan dengan pertama laporan TPUA, yang kedua yang pasti dia harus menjelaskan ya tentang ijazah yang sebelumnya ijazah itu SD, SMP, SMA, kuliah ya yang telah diserahkan kepada Mabes Polri. Kemudian sehubungan dengan ijazah tersebut perlu dong penyelidik ya melakukan pemeriksaan, perlu dong Pak Jokowi ditanyakan sehubungan dengan ijazah itu. Jadi saya rasa itu suatu mekanisme yang biasa memang harus dilakukan penyelidik dalam hal penyelidikan laporan TPUA ini. Oke, dan komit ya Pak Jokowi sejauh ini tetap akan menempuh dan menjalani setiap proses hukum yang sudah berlangsung sampai sekarang? Saya rasa statement Pak Jokowi juga sudah sangat jelas. Beliau akan tetap fokus di dalam proses hukum ini. Beliau tidak akan mundur, maju terus sampai akhirnya ada keputusan ataupun kepastian hukum terhadap permasalahan ijazah palsu ini, sehingga tahu, publik tahu, ya masyarakat Indonesia tahu siapa yang benar, siapa yang salah di dalam permasalahan ijazah palsu ini. Oke, baik Bang Hensat, siapa yang benar, siapa yang salah, kenapa kemudian polemik ini tidak kunjung reda, malah semakin riuh sepertinya? Saya bukan ahli forensik dokumen, jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu dia Hensat? harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, nih asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan?
kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Oke. Ya udah sih terserah aja gitu. Sekarang kan maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih kemarin coba pada saat dilihat. pendaftaran mencalonkan diri coba lihat sebagai tuh, kepala ijazahnya daerah. apa? Kan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Saya terhina sehina-hinanya kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu Iya Bang Hensat? diuntungkan orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini misalnya ternyata itu palsu gitu ya. Terus bagaimana? Negara dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan? Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap mempertahankan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Prof Suparji, kalau dari kacamata hukum melihat bagaimana perjalanan polemik ini sih, Prof? Ya, ini saya kira by design ya. By design. Karena sudah bertahun-tahun terus kemudian redam, tiba-tiba muncul lagi kan gitu loh. Ada apa sebetulnya ini kan? Tadi Bang Henry katakan ini dikelola isu ini sebetulnya kan, untuk mengkapitalisasi secara politik kan gitu loh. Karena sebetulnya sederhana. Kalau kemudian mau menyelesaikan perkara ini kan, tunjukkanlah ijazah aslinya kan sudah selesai. Tetapi kan kemudian tidak ada mekanisme tentang itu. Oleh karenanya memang ini sepertinya ada semacam suatu bentuk ya bagaimana menjaga isu ini terus berkepanjangan kan gitu. Dan dalam perspektif hukum saya kira ini sudah sangat-sangat tidak terkendali kan gitu loh. Tapi kemudian akhirnya bagaimana itu yang akan kita nanti. Maksud saya adalah ada laporan di Polda, ada laporan di Bareskrim, ada gugatan di Solo, ada gugatan di Sleman dan sebagainya. Ini saya kira ini kan satu proses yang kemudian baik secara perdata maupun secara pidana akhirnya berjalan kan gitu. Apa yang terjadi di Bareskrim hari ini misalnya kan proses penyelidikan kan. Untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak kan gitu. Nah, ketika kemudian sudah ditemukan ada peristiwa pidana maka kemudian akan naik pada tingkat penyidikan kan. Dan ketika penyidikan kumpulkan alat bukti kemudian menentukan siapa akan jadi tersangkanya kan. Maka dalam perspektif hukum, kenapa ini tidak segera selesai? Karena tidak adanya kepastian hukum. Karena tidak ada suatu bentuk pembuktian kan gitu. Bahwa kemudian sebetulnya kan siapa yang menggugat, itulah yang kemudian akhirnya harus membuktikan kan. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalam konteks perdata. Dan dalam hal ini misalnya soal UGM misalnya, ketika kemudian sudah menyatakan bahwa secara publik ini adalah asli gitu, maka konsekuensinya adalah bagaimana kemudian dalam proses persidangan nanti juga membuktikan tentang itu. Karena ada dua sisi kan, palsu itu, membuat palsu atau kemudian memalsu kan itu. Menarik nih Prof, ketika tadi Prof Suparji mengatakan mengenai pembuktian, ini kan yang sebetulnya ditunggu juga oleh publik selama ini Prof, yang bisa membuktikan adalah yang menggugat. Berarti Pak Jokowi juga tidak perlu menunjukkan ijazah tersebut ke publik. Tidak perlu kalau dalam konteks perdata, siapa yang mendalilkan harus membuktikan kan. Kemudian tapi pada sisi yang lain, kalau kemudian tergugat juga punya hak untuk kemudian mempertahankan tentang kebenaran tadi itu. Tetapi dalam konteks peristiwa yang terjadi misalnya peristiwa pidananya, memalsu atau membuat palsu kan. Memalsu itu misalnya karena memang datanya tidak ada tapi kemudian dibuat kan. Kemudian membuat palsu itu sebetulnya aspal kan, asli tapi palsu kan. Ini yang kemudian konteksnya menarik misalnya apakah laporan 263, apakah kemudian 264, atau kemudian 266 kan ini. Dan perkara ini sudah perkara lama. Nanti juga berbenturan dengan soal daluarsa kan gitu. Karena sudah bertahun-tahun ijazah 85 tadi misalnya itu sudah lebih dari 12 tahun itu. Jadi ini menurut saya akan kemudian menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini sebetulnya apa kan itu manfaatnya itu kan? Apakah akan nanti supaya orang hati-hati dalam memeriksa tadi KPU kan gitu, akuntabilitasnya dijamin ini kan kita harus lihat sisi manfaatnya apa sebetulnya kan. Baik, Bang Hensat sudah ingin menanggapi tapi di segmen selanjutnya ya Bang Hensat ya, karena kita juga pengen tahu karena tadi disinggung ini sepertinya by design Mas Alex, ada yang berupaya untuk memaintain isu mengkapitalisasi ini, apakah ada agenda politik di belakangnya, nanti juga bisa dijawab oleh Mas Alex. Bang
Bang Hensat juga ingin bicara nanti di segmen selanjutnya, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita yang semakin menarik tentunya. Membahas mengenai polemik keaslian ijazah Pak Jokowi. Bang Hensat, siapa kemudian yang memanfaatkan situasi ini atau mungkin memaintain vibes-nya begitu? Ya kan tadi kalau kita lihat Pak Jokowi kan sumringah dia. Artinya apa kalau secara komunikasi publik apa? Dia lagi jalan di atas catwalk sekarang gitu. Semua orang merhatiin dia. Dan dia happy dengan itu kan. Lupa kan, nggak lagi monolog tentang anaknya juga sekarang, tapi tentang dia hari ini. Tapi semua pertanyaan besarnya kan, ini yang mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomong lah baik-baik. Pak, ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya Pak ya. Saya mau lihat habis itu kita udah beres nih Pak. Tapi buat apa? Sama lah Ken, kamu juga kalau misalnya ditanya, Ken lulusan mana? Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Lihat-lihat kan kita langsung mikirin pinjol nih pasti lo ya. Mau lihat-lihat ijazah. Jadi wajar Pak Jokowi bersikap seperti ini Bang Hensat? Iya kan Pak Jokowi itu pasti akan berlindung dari UGM kan, sama seperti saya. Kalau ditanya tentang keaslian ijazah, ya saya bisa menunjukkan dan itu berlindung dari alma mater. Kayak misalnya saya nih, saya terus terang nih, ijazah asli saya kebanjiran, hilang. Nah saya pergi ke Unpad, dapat saya salinan ijazah, ada tulisannya. Tapi ya itu kan Unpad yang keluarkan, Pajajaran, selesai. Mau asli kayak enggak, kayak kan Unpad yang ngeluarin, saya kan sudah bilang begitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jalan sekarang santai, ya dia menikmati. Lah ini bukan salah gue. Ini bukan masalah saya, ini masalahnya masalah UGM. Sekarang UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu nggak akan pernah bisa bilang bahwa ini palsu. Beban pembuktiannya ada di UGM. Udah di UGM lah. Makanya kita lihat semuanya orang UGM itu, yang sekarang pejabat-pejabat itu, satu suara kan. Jadi mau gimana? Tiba-tiba ngomong, nggak waktu itu ada kesalahan, kita nggak periksa, pokoknya asal legalisir aja. Ya kan nggak bisa begitu juga. Kan ada tiga kemungkinan Prof. Itu. Ada yang menyuruh, ada yang membuat, dan ada yang menggunakan. Kan itu. Nah dalam kasus ini seperti apa Prof? Maka kan dalam konteks ini yang membuat kan misalnya UGM, makanya harus tanggung jawab kan. Kalaupun toh adanya palsu, Pak Jokowi kan yang menggunakan kan itu. Terus kemudian yang menyuruh, yang menarik pada waktu itu ada nggak? Atau sebenarnya semuanya punya beban tanggung jawab masing-masing. Maka yang paling berat tanggung jawabnya adalah yang membuatnya kan gitu loh. Mungkin Pak Jokowi tidak tahu kalau itu palsu atau asli kan. Yang penting dia sudah memegang ijazah tadi itu kan. Jadi memang UGM lah yang kemudian harus bertanggung jawab, meskipun ya pada akhirnya yang menggunakan pun juga akan kena dampaknya tadi itu. Tapi sekali lagi sebetulnya konteks isu ini sebetulnya dalam rangka apa sebetulnya kan itu. Kalau seandainya toh palsu gitu, apa akibat hukumnya kan gitu. Apakah kemudian palsu 263, 266, apakah kemudian masih masa daluarsanya sudah masih berlaku? Saya kira sudah daluarsa. Jadi tidak ada pembuktiannya lagi kan itu. Maka ini memang tadi sebetulnya ini adalah sebuah skenario panjang dalam rangka apakah menikmati, apakah mengelola, mengkapitalisasi politik dan lain sebagainya. Dan bahkan akibat hukum terhadap terlapornya seperti apa Prof? Apakah ada kemudian? Ya ada tentunya kalau seandainya terbukti, tapi sekali lagi proses pembuktiannya kan nggak gampang kan. Akan menghitung apakah masih ada alat bukti yang bisa dipakai kan gitu loh, saksi-saksi yang ada dan sebagainya ini. Saya kira ini adalah satu peristiwa hukum yang sebetulnya unik juga kan. Unik dan menjadi pembelajaran tentunya untuk publik. Mas Alek, tapi betul nggak sih Pak Jokowi terlihat menikmati lagi jalan di catwalk kata Bang Hensat? Oh iya, jadi Pak Jokowi memang secara pribadi tidak begitu terganggu dengan permasalahan ini karena memang dia benar ijazahnya asli. Nah, tetapi ya yang menjadi menjadi alasan kenapa dia melakukan upaya hukum, beliau sudah mengatakan ini sebagai upaya terakhir ya setelah klarifikasi baik dia, lawyernya ya, dan yang paling penting tadi udah disampaikan ya sebetulnya ini Prof ya. Ini kan kalau saya mau mengatakan begini, ini tadi kita udah mengatakan semua, sebetulnya ini pembuktiannya sederhana lah. Kampusnya UGM sudah mengatakan ya buat ijazah. Yang sebagai pembuat ijazah, ini benar saya yang keluarkan, ini ijazahnya asli, dia benar alumni saya. Sebetulnya kan selesai. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kelihatan Prof mensreanya orang-orang ini. Kalau saya bilang ini terlihat niat jahat orang-orang ini. Apakah ada track record UGM memalsukan ijazah? Apakah ada track record UGM bermasalah dengan penerbitan ijazahnya? Oke. Kalau tidak ada, so apa alasannya? Ya, mereka itu tidak
mengakui atau tidak mempercayai. Berarti kan memang ada niat yang jahat di sini. Oke, dari pelapornya jadi begitu setelah, Mas Alek. Oke, sebentar. setelah. Oke, sudah angkat tangan tapi tahan dulu. Sebentar. Setelah UGM mengatakan itu, tetap aja orang-orang ini ya dioprek-oprek ya, yang ininya lah, yang hidungnya lah, yang fontnya, ijazahnya, yang stempel, pembuktian apa? Nggak ada kepentingan ijazah Pak Jokowi dijadikan penelitian di sini, nggak ada kepentingan. Jadi memang niatnya orang ini memang jahat, nggak bener gitu loh. Karena secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UGM memang sah menerbitkan ijazah. Sebagai yang menerbitkan ijazah, ya memang dia harus menyatakan itu benar atau tidak dia mengeluarkan, dan udah nyatakan benar. Ternyata orang-orang ini terus saja ya memfitnah itu ijazah palsu, menyerang kehormatan Pak Jokowi, mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya wajar dia melapor. Oke, baik Mas Alek. Bang Hensat, silakan. Saya nggak mau masuk ke niat-niat jahat itu. Itu urusan Rokib sama Atit. Ya, dia nyatetnya yang nyatet Atit atau nyatet Rokib. Iya, karena tadi saya juga mau tanya, sudah tahu belum niat jahatnya apa? Makanya saya nggak mau masuk ke sana. Tapi ada satu hal yang belum dilakukan oleh UGM dan Jokowi. Apa itu? Tampil bersama. Padahal itu perlu untuk dilakukan. Dan itu gampang dilakukan. Dan gampang, UGM tinggal panggil mahasiswanya. Ya makanya kan sebelumnya UGM tinggal panggil mahasiswanya. Pak Jokowi, ayo kita preskon bareng-bareng ya. Udah bareng-bareng. Pak Jokowi tolong ceritakan waktu itu di kampus gimana ini segala macam, bereskan itu sebelumnya. Tapi kan lagi-lagi ini sebuah panggung politik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Jokowi. Canggih nih. Saya nggak mau masuk lah ke niat jahat, ke mensrea segala macam, itu bukan ranah saya. Mau asli mau enggak itu juga bukan ranah saya. Tapi saya melihatnya dari sebuah panggung politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ada di tatanan permukaan, dan pada saat dia berjalan dengan santainya, dia tersenyum sumringah kepada wartawan seolah-olah dia ingin berkata, kena loh. Oke, baik. Prof. Suparji, ini ketika proses hukumnya sudah berlangsung, andai kata yang tadi disampaikan oleh Bang Hensat, UGM dan Pak Jokowi hadir bersama melakukan konferensi pers menjawab polemik ini, akan memberikan dampak atau ada efek hukumnya tidak sih ketika proses hukum ini sudah berjalan? Ya, secara hukum tidak akan berdampak, kan itu kan berdampak secara populis saja, karena proses hukum akan berada di polisi atau kemudian di dalam persidangan kan gitu. Tetapi setidak-tidaknya itu kemudian bisa meredam dan memberikan legitimasi, bukan justifikasi yang kuat bahwa memang antara Pak Jokowi dengan UGM ada satu kesepakatan, bukan kesepakatan ya, ada semacam pengertian atau kemudian ada bukti bersama bahwa itu adalah ijazah yang asli gitu. Tapi itu ternyata belum dilakukan juga. Maka pertanyaan menarik adalah mengapa ini kemudian bisa terjadi, dalam rangka apa? Dalam rangka apa pelapornya, dalam rangka apa terlapornya untuk kasus-kasus seperti ini. Karena ya ini menguras energi, menguras perhatian orang, dan bisa melupakan yang lain kan gitu. Poin utamanya nanti dalam proses hukum ini adalah di pembuktiannya, Prof? Ya sangat tergantung pembuktian, karena pada prinsipnya hukum kan pembuktian tadi itu. Apakah ada keterangan saksi, apakah ada surat, petunjuk, ahli, atau kemudian keterangan terdakwa atau yang bersangkutan. Ini nanti keputusannya apa sih, Prof? Hakim memutuskan ijazah ini asli gitu atau gimana sih ujungnya ntar tuh? Bukan, makanya tergantung dari laporannya kan. Kalau laporan Pak Jokowi kepada para yang 5 itu kan karena soal fitnah, kemudian soal penghasutan, pencemaran nama baik. Jadi itu yang nanti akan menjadi keputusan hakim. Nah kalau Barreskrim apa kemudian soal palsu atau tidak ijazahnya kan itu, makanya akan menyatakan palsu atau tidak, itu proses kan laboratorium forensik, macam-macam nanti akan proses pembuktian. Tapi kalau di persidangannya justru tidak memutuskan mengenai ijazahnya ya, Prof. Berarti yang berkaitan dengan pihak-pihak yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kasus Polda kan beda lagi kan. Kalau kasus yang di Solo, kasus yang di Sleman, beda kaitan perdata kan itu kan. Soal ganti rugi masalahnya. Itu juga jadi pertanyaan, legal standing yang mengajukan gugatan itu apa kan? Kerugian apa yang dia derita kan itu, dia mengajukan gugatan itu. Nah masalahnya kalau dari Pak Jokowi sendiri ini kan tadi dibilang proses hukum ini sudah upaya terakhir loh. Setelah sebelumnya sudah klarifikasi, mungkin mencoba bertemu dengan pihak-pihak yang melaporkan Pak Jokowi juga. Apakah yang dibicarakan pada saat itu, apakah juga diketahui niat mereka apa kemudian membawa-bawa soal ijazah Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi sudah menyampaikan memang menerima orang-orang itu. Pak Jokowi menerima dengan baik ya. Jadi Pak Jokowi mengatakan kepada orang-orang itu, mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan ijazah saya karena memang
tidak ada kewajiban bagi saya untuk menunjukkan kepada kalian, tidak ada dasar hukumnya, gitu loh. Tidak ada juga hak kalian untuk menyuruh saya menunjukkan. Kalau ditunjukin kan, tersanjung aja sampai 7. Oke, bisa panjang ini. Ya begitu. Dan Pak Jokowi tadi di Mabes sudah mengatakan, ya nanti saya akan tunjukkan di pengadilan. So kita tunggu aja pengadilan yang akan yang meminta nanti misalnya ijazah itu harus dihadirkan di pengadilan, misalnya dalam proses nanti yang di Polda Metro. Ya bisa saja itu ijazah itu dihadirkan di dalam pembuktian di pengadilan yang membuktikan bahwa memang karena ijazah ini asli, maka mereka mencemarkan memfitnah, kan begitu. Mana ijazah yang asli itu ini, nanti kan bisa jadi kan kalau ini dilakukan live, ya publik bisa mensorot, ya media bisa menyorot. Jadi itu ada kesempatan seperti itu, bukan tidak mungkin ijazah Pak Jokowi ini akan ditampilkan di publik. Baik, Mas Alek. Bang Hensat, nanti kira-kira ini polemiknya akan selesai di meja hijau atau seperti tadi, sudahlah UGM dan Pak Jokowi konvers saja menjelaskan kepada publik. Nanti dijelaskan ya, tapi sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Oh ini panjang ya ngebahas ini ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, kalau sejak awal tadi dialog mungkin di belakang para narasumber ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah ini adalah album alumni Bapak-Bapak, Mas Alek, Prof. Suparji dan juga Bang Hensat. Nah ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul. Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah ini Prof. Lahir di? Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di? Surakarta. Tadi yang tadi di Solo. Betul, ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satunya di Solo. Bang Hensat ini seperti apa nih? Tambah lagi kemudian ada bahannya nih, keluar album alumni. Nah, itu bukannya adalah ya? Dengan sejumlah perbedaan. Maksud saya, Surakarta adalah Solo, Solo adalah Surakarta. Sama. Ya? Surakarta karesidenan kan, Oke, pada saat itu. Nah ini Solo, juga nanti jadi polemik pembahasan juga nih, makin menarik. Kan maksud saya biasanya kan nulis lahir di Jakarta. Terus tiba-tiba enggak lo lahirnya di DKI Jakarta gitu. Itu beda kali. Enggak ngerti lah, maksud saya gini lah. Saya kan bukan ahli hukum, ini juga Ken nih iseng juga. Karena ada ahli hukum yang nanti juga akan menjawab. Iya makanya nanti apakah Solo dan Surakarta itu adalah berbeda secara hukum atau tidak. Tapi gini ya Ken, kan sebetulnya kenapa sih kemudian ini menjadi perhatian publik, mencuat. Kan harus kita akui ini ada masalah trust kepada Presiden Jokowi gitu kan. Trust inilah yang kemudian dicoba untuk dibuktikan oleh Jokowi dan dibuktikan oleh Roy Suryo misalnya. Jokowi mengatakan, enggak, kalau yang itu gua nggak bohong bener nih. Saya beneran kuliah, saya beneran lulus. Tanya UGM, UGM juga bilang, itu dia sudah kuliah, dia lulus, itu ijazahnya benar. Tapi mungkin teman-teman yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini, ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Ini harus dibuktikan nih. Karena kan sebetulnya intinya adalah di trust ini. Trust ini muncul setelah Pak Presiden Jokowi sudah tidak menjabat, Bang Hensat. Oh iya, makanya itu dia. Saya bilang, dia udah nggak lagi menjabat. Tapi kan kata Rosuryo bilang, Mas Roy nih, kan saya ngobrol sama Mas Roy. Iya tapi dia kan masih jadi Dewan Pengawas Antara, dia antara kan swasta. Ini maksud saya begini loh. Cari-cari lagi. Enggak, sudah selesai. Ini menurut saya, ini masalahnya ada di politik, di ruang politik tentang trust. Orang boleh lah, saya nggak usah sebut lah. Apa sih yang pernah disebutin Pak Jokowi ternyata nggak muncul, itu kan ada. Nah ini trustnya sekarang sedang coba dibuktikan. Kalau ijazah gimana nih? Ijazahnya gimana nih?
Bener apa enggak? Pak Jokowi pede kelihatannya. UGM juga tadi saya bilang, kepala jadi kaki jadi kepala, dia bilang itu harus asli itu. Kalau nggak repot UGM-nya. Nah ini lagi-lagi masalah trust politik yang kemudian karena Pak Jokowi nyaman dengan ini kan dia bisa buktikan nih. Sekarang ada buku tahunannya tuh. Ya udah selesai kan. Kalau dia ya udah dia berjalan aja dengan asiknya. Nanti ujungnya pada saat itu dibuktikan asli dan dia bisa menekan saya selama ini dizolimi. Saya sedih sekali, sekali. Nah, untuk menjawab trust issue itu, apa yang sebaiknya dilakukan Bang Hensat? Tadikah muncul dengan UGM di depan publik meskipun proses hukumnya berjalan, atau sudah tetap saja di meja hijau selesainya? Sekarang urusannya udah di pengadilan kan? Ya udah dibuktikan, kita tungguin aja acara pengadilan itu. Selama proses pengadilan ini berjalan kan, Pak Jokowi ada terus di catwalk ini kan? Iya, Roy Suryo juga, itu ada di ini juga. Masalahnya siapa yang berhenti di kanan, siapa yang berhenti di kiri, itu kan urusan pengadilan ya. Cuma saya sih menilainya, apapun hasilnya, tidak mengubah apa-apa. Cuma, ya udah gitu. Oh oke, asli. Oh oke, nggak benar nih, berarti UGM mesti salah dong. Oke, nanti kalau gitu kita harus adil itu UGM. Kenapa bisa keluar ini, kenapa bisa keluar itu, gitu kan. Kenapa jadi mungkin kepuasan dari pelapor saja yang didapatkan, tapi tidak akan mempunyai bobot apapun begitu setelah ini dibuktikan. Iya makanya kan tadi kan saya tanya, ini yang melawan Pak Jokowi atau berseberangan dengan Pak Jokowi mau lihat ijazahnya aja atau mau apa? Ini kan gini ya, kalau misalnya nanti ternyata terbukti masuk, yang repot itu UGM. Bawaslu sama KPU kita bisa marah-marah tuh. Lu gimana sih ngelihatnya? Nggak ada verifikasi. Tapi jadi kan panjang lagi dong perjalanannya. Tapi dia bisa bilang, lah saya udah verifikasi. Saya udah verifikasi ke UGM, udah beres. Jadi ini masalahnya, dua-duanya sedang menikmati catwalk nih, nanti ujungnya kita lihat aja. Tapi ini semua adalah peristiwa politik. Kalau peristiwa politik pasti ada maksud dan tujuan. Apa itu? Kepentingan ujungnya. Oke, baiklah. Prof. Suparji, ini perjalanannya akan seperti apa nanti ke depannya, Prof? Ya, saya kira perjalanannya tidak bisa dibendung akan sampai ke pengadilan. Ya, karena misalnya laporan di Polda, tentunya kan peristiwa pidananya mungkin akan segera diputuskan kan, sehingga kemudian naik penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah itu proses hukumnya, dan di meja hijau pun perdata kan sudah berjalan kan ini. Tetapi itu yang menarik kata Mas Alex tadi itu soal mens rea. Para pelapor atau kemudian para pegiat yang kemudian terus menyuarakan ijazah palsu ini dalam rangka apa? Dalam rangka memang meluruskan hidup berbangsa dan bernegara ini, atau dalam rangka tadi untuk meningkatkan reputasinya, atau dalam rangka untuk mengkritik kepada beliaunya ini supaya kemudian sebetulnya membuktikan janji-janjinya yang dulu itu. Dan ini hanya salah satu isu saja yang kemudian dipakai kaitannya dengan soal ijazah. Bahwa mungkin saja banyak hal-hal yang lain mungkin dianggap palsu kan itu. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita semuanya mestinya. Oke, baik, menjadi refleksi kita semua. Tapi bagaimana Pak Jokowi memaknai peristiwa yang sedang berlangsung ini, Mas Alex, dan juga ke depan langkah seperti apa yang sudah diambil oleh Pak Jokowi atau akan diambil Pak Jokowi? Ya, jadi saya mau mengulangi, kalau orang bodoh itu tidak bisa dipidana. Orang yang nggak tahu itu tidak bisa dipidana. Tetapi orang yang berniat jahat memang harus dipidana. Gitu loh. Oleh karena itulah ya. Anda kelihatannya kan nafsu banget. Bukan. Bukan. Jadi kan untuk tidak melihat siapa-siapa kan tidak bilang bodoh. Emosinya udah beda nih. Tadi kan saya iya, mens rea itu. Jadi kan tadi saya udah uraikan di depan. Sudah jelas-jelas, oleh universitas mengatakan ya ini asli, orang ini memang alumni saya. Orang-orang ini kan mengaku doktor. Ya, saya bilang bukan bodoh berarti. Ya, orang-orang pinter semua. Bisa baca undang-undang, bisa tahu undang-undang, tapi tetap dipretelin. So niatnya apa? Kan niat jahat. Ya sudah dipidana saja, tunggu saja kepastian hukum. Gitu loh. Tunggu saja kepastian hukum sebelum ini berubah menjadi emosi lebih lagi. Saya nggak setuju kalau pembahasan ini masuk-masuk ke ranah jadi sudah cukup perbincangan di malam ini, karena sudah jangan sampai masuk ke ranah emosi ya. Kita tunggu bagaimana kepastian hukum. Pak Jokowi aja ketawa-ketawa. Ini bukan emosi dan intonasi. Oke, baik. Yang pasti kita tunggu bagaimana proses hukum yang berlangsung dan kepastian hukum dari polemik yang masih terjadi di tengah publik ini. Terima kasih Mas Alex, terima kasih
kasih Prof. Suparji, Bang Hensat, terima kasih ya malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke. Nah, pemirsa. Dia terus kan. Oke, baik. Nah, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentunya masih akan hadir untuk Anda dengan pembahasan yang juga tidak kalah menarik, di mana pelatih Patrick Kluivert ini sudah memanggil 32 pemain tentunya. Apa kemudian yang akan dilakukan? Kita akan menghadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan Tiara Harahap sesaat lagi. Ya, lantas bagaimanakah peluang Indonesia melawan Cina di tanggal 5 Juni 2025 mendatang? Pemirsa, kita akan langsung bahas bersama dengan Aji Santoso yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia. Selamat malam, Mas Aji. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Mas Aji, kalau kita melihat ini kan sudah ada 32 pemain Timnas begitu ya yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan jika Anda melihat dibandingkan dengan permainan ataupun juga pertandingan sebelumnya ini, apakah Patrick Kluivert nanti akan memiliki teknis ataupun juga strategi yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya? Iya, tentunya dengan pemanggilan beberapa pemain ini setelah melakukan analisa ya PT Kluivertnya itu akhirnya memanggil beberapa pemain baru. Tentunya dia berharap dengan masuknya pemain-pemain baru ini akan lebih memperkuat tim ketika menghadapi Cina nanti tanggal 5 Juni nanti. Tetapi menurut saya kemungkinan besar yang akan diturunkan juga pemain-pemain yang dulu sudah lama bersama tim ini gitu. Pertandingan seperti lawan Australia kemarin atau lawan-lawan yang lain. Jadi menurut saya masih belum tahu kira-kira seperti apa. Tapi yang jelas dengan pengambilan pemain-pemain baru ini, Patrick Kluivert menginginkan bahwa tim ini harus lebih kuat. Karena dua pertandingan, terutama pertandingan melawan Cina itu pertandingan sangat penting. Harus menang. Karena kalau menang, sudah dipastikan bahwa Indonesia akan bisa main di playoff gitu, meskipun nanti lawan Jepang juga kalah. Baik, Mas Aji, kalau melihat nama-namanya ini kan sudah ada Lily Pali begitu ya, yang kemudian ini dipanggil, ini juga cukup mengejutkan begitu. Kalau kita melihat sosok Lily Pali ini kan sudah lama juga tidak bergabung dalam Liga 1 dan juga mungkin kondisi fisiknya ini juga baru sembuh begitu ya dari cedera beberapa waktu lalu. Anda melihatnya ini pengaruhnya seperti apa, Mas Aji? Ya mungkin kalau kualitas memang Lily Pali merupakan salah satu pemain yang berkualitas ya, terbukti ketika dia main di kompetisi pun juga sangat menonjol. Yang kedua mungkin juga masalah psikologis ya, karena Lily Pali sendiri kan juga tinggal di Belanda, jadi tahu benar karakter Patrick Kluivert seperti apa. Kemungkinan itu yang menjadi salah satunya kenapa Lily Pali dipanggil gitu. Tapi secara kualitas memang dia bagus. Menurut saya dia bagus. Dan menurut saya juga kalau Lily Pali dalam kondisi yang bagus, saya pikir juga memang sangat layak. Baik, bagaimana dengan Asnawi Mangkualam ya yang juga turut bergabung dalam pertandingan kali ini, Mas Aji? Iya, ya kemungkinan menurut saya tetap mungkin belum menjadi pilihan utama Asnawi ya, karena komposisi kemarin juga sudah oke dan cukup bagus. Ya kemungkinan besar kalau memang ada terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, biasa Asnawi bisa menjadi alternatif. Tetapi dengan masuknya Asnawi ini, ya memang Asnawi juga mainnya di luar negeri, lama juga ketika sama Sintayong juga merupakan salah satu pemain andalan. Ya terus saya sangat yakin sekali Patrick Kluivert mengambil pemain-pemain seperti Asnawi juga pastinya mereka melihat di kompetisi seperti apa perkembangannya. Menurut Patrick Kluivert mengalami satu penampilan cukup bagus, performa yang cukup bagus, akhirnya diberi kesempatan untuk dipanggil lagi. Baik, ada yang menggelitik juga ini, Mas Aji. Kalau kita lihat di lini belakang center B ini nama Elkan Bagot nampaknya juga tidak dipanggil begitu ya, tidak tergabung dalam pertandingan kali ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya tentunya itu tadi kembali tidak mungkin kalau pemain kualitasnya sangat bagus menurut pandangan PT Kluivert terus nggak dipanggil. Mungkin saja penampilannya dia tidak sesuai dengan harapan dari Kluivert dan ada pemain lagi yang menurut Kluivert kualitasnya lebih bagus gitu. Jadi menurut saya siapapun yang dipanggil, siapapun yang tidak terpanggil lagi, tentunya setelah melalui analisa dari tim pelatih akhirnya mengambil keputusan siapa yang harus dipanggil, siapa yang harus tidak dipanggil gitu. Jadi menurut saya segala sesuatunya pasti akan terukur, sudah terukur lah itu menurut saya. Karena kita tahu
Patrick Kluivert juga didampingi dengan asisten-asisten yang cukup berpengalaman. Jadi menurut saya semua keputusan-keputusan itu tentunya kepinginnya pasti diangin lebih baik, karena bagaimanapun juga ini juga sebagai taruhan dari kredibilitas dari Patrick Kluivert gitu. Baik, secara keseluruhan Mas Aji, Anda sebagai mantan pemain timnas Indonesia begitu ya. Untuk lawan kita, Cina ini sendiri nanti seperti apa peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Cina? Mengingat sebelumnya ini Indonesia kan juga sempat kalah begitu ya. Apa yang perlu diantisipasi sebenarnya? Iya, pertandingan ini pertandingan sangat penting, apalagi sekarang main home. Saya sangat ingat ketika pertandingan di China dulu kita kalah, dan itu kemasukannya terjadi karena kesalahan dari pemain belakang kita yang organisasinya kurang bagus, akhirnya terjadi gol. Menurut saya itu tentunya juga sudah dianalisa oleh Patrick Kluivert, dan kembali lagi saya sampaikan peluang kita untuk menang cukup terbuka besar, karena ketika main di Cina pun kita juga banyak menekan gitu. Apalagi sekarang ini main di Indonesia, nanti tentunya saya sangat yakin penonton akan penuh, tentunya itu akan menjadi spirit buat pemain-pemain bagaimana mereka bisa tampil maksimal dan bisa memenangkan pertandingan. Karena perlu diingat bahwa pertandingan melawan Cina pertandingan hidup mati. Kalau kita nggak menang, saya pikir berat untuk bisa lolos meskipun melalui jalur playoff. Karena kita tahu ya kita harus memahami bahwa kualitas Jepang kualitasnya di atas tim kita. Jadi supaya tidak ada beban ketika melawan Jepang nanti, pertandingan lawan Cina mau tidak mau, bisa tidak bisa harus poin 3. Baik, tapi kan kalau dilihat ini untuk pelatihnya sendiri berbeda ya Mas Aji ya. Di pertandingan sebelumnya melawan China, ini kita masih dengan Sinteyong kala itu, dan saat ini dengan Patrick Kluivert. Anda melihat perbedaan yang signifikankah permainan yang nanti akan dimainkan oleh Patrick Kluivert ini? Selama ini Patrick Kluivert juga oke ya. Juga cukup bagus, cara mainnya juga bagus, fighting spirit, mental pemain juga sangat terjaga. Ya bagaimana yang terpenting Patrick Kluivert bisa mempertahankan performa itu gitu loh. Jadi dari perubahan dari Sinteyong ke Patrick Kluivert ini memang juga terasa. Kadang-kadang Patrick Kluivert menggunakan pemain 3, terus kemarin juga menggunakan pemain 4 di belakang. Kemarin 5 kan dengan 3 center back ya. Jadi tentunya itu harus dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert supaya penampilan pemain-pemain kita tetap terjaga. Dan menurut saya itu tadi saya sampaikan bahwa memang gaya Patrick Kluivert sama gayanya Sinteyong kelihatan perbedaannya. Baik, artinya Mas Aji optimis nih ya Mas ya? Ya sebagai warga negara Indonesia tentunya harus optimis, harus terus mendukung ya, begitu ya. Menang. Kalau seandainya Mas Aji berada di posisi Patrick Kluivert saat ini menjadi pelatih begitu ya, ini nanti komposisinya akan seperti apa dan juga strikernya siapa nih Mas? Itu tentunya memasang Mbak Tiara memasang pemain itu tentunya berdasarkan dari performa dia ketika latihan. Jadi karena saya tidak ada di tim ya tentunya saya tidak tahu, tetapi yang jelas pemain-pemain yang dipasang Patrick Kluivert nanti adalah pilihan-pilihan terbaik yang mana ketika melakukan latihan dia dalam performa yang baik gitu. Saya siapa aja sih yang dipasang tentunya pasti itu akan menjadi harapan Patrick Kluivert bisa tampil bisa maksimal. Itu sih menurut saya. Jadi menurut saya siapapun yang dipasang ya harus siap, siapapun yang dipasang pasti itu sudah menjadi keputusan final dari seorang head coach. Baik, terima kasih Mas Aji sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tentu berharap ya untuk Indonesia ini bisa main terbaik dan juga menang tentunya di tanggal 5 Juni mendatang. Terima kasih Mas Aji. Amin, sama-sama. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebanyak 273 siswa yang mengikuti pembinaan di barak militer dinyatakan lulus menyelesaikan masa pelatihannya pada hari ini. Pelepasan siswa yang menjalani pendidikan karakter selama 14 hari ini diselimuti suasana haru. Pagi tadi, usai menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional, seluruh siswa peserta pendidikan karakter di barak militer ini menggelar divel atau parade pasukan di depan gedung Sate kantor Gubernur Jawa Barat di Kota Bandung. Setelah menggelar parade pasukan,
Para siswa berbaris di halaman depan gedung sate sambil menunggu dihampiri orang tua atau kerabat keluarga lainnya. Pertemuan orang tua dan anak yang lulus mengikuti pendidikan karakter selama 14 hari ini diwarnai isak tangis haru dan pelukan erat atas pencapaian anak-anak mereka. Sejumlah anak yang tidak memiliki orang tua tetap berdiri di barisan dan hal tersebut menjadi sorotan orang tua lainnya. Tak sedikit yang memberikan selamat dan dukungan atas kelulusannya menjalani pendidikan. Tak ketinggalan pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga meminta seluruh siswa yatim piatu memeluk. Seorang pengendara motor menjadi sasaran kebrutalan anggota geng motor di Jalan Kapitan Raya, pemirsa, Sukatani, Kota Depok. Inilah aksi brutal geng motor yang terekam oleh telepon genggam warga. Satu warga yang tengah melintas di jalan menjadi korban kebrutalan geng motor yang tengah tawuran. Korban yang ketakutan kemudian melarikan diri meninggalkan motornya. Warga yang merekam aksi para pelaku kemudian mengancam anggota geng motor untuk menghentikan aksinya. Para pelaku pun kemudian mengurungkan niat mereka membawa motor korban. Usai menerima laporan, polisi pun bergerak cepat mengejar para pelaku. Hasilnya, satu orang pelaku berhasil ditangkap dan saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku lainnya. Yaitu Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos. Yaitu langkah 2 dengan 2 kendaraan nanti untuk bisa di wilayah 2 kecamatan tersebut. Yang terjadi di wilayah hukum. Seorang wanita tega memutilasi ibu dan anak kandungnya di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan pelaku bersekongkol dengan sang ayah untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Bersama sang ayah, Yanti, tega membunuh ibu kandungnya yakni Siti Nurhayati. Tak sampai di situ pemirsa, ia juga membunuh anak kandungnya yang berusia 3 tahun. Menurut polisi, pelaku Yanti merupakan otak dari pembunuhan sadis dengan cara memutilasi kedua korban. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari warga yang menemukan bagian tubuh manusia di tempat sampah pada tanggal 5 Mei kemarin. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengarah kepada kedua pelaku yang aktivitasnya tertutup dari warga. Di dalam rumah polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh kedua korban. Pelaku juga sempat mendokumentasikan aksi kejinya dengan telepon genggam. Aksi biadab kedua pelaku dilakukan karena pelaku Yanti benci dan dendam kepada ibunya. Kemudian pelaku Yanti memanfaatkan ayahnya yang terlilit utang untuk membantunya dengan imbalan emas hasil curian milik korban. Tergiur dengan upah 30 juta rupiah, 4 wanita di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah nekat menjadi kurir narkoba jenis sabu. Mereka diringkus saat sedang melintas di Jalan Lawata, Kecamatan Puwatu, usai menjemput barang haram tersebut dari Malaysia. Polisi menemukan 7 paket sabu seberat 1,7 kg. Emak-emak ini pemirsa mengambil barang dari Malaysia lewat jalur udara menuju ke Sulawesi Selatan yang kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Kota Kendari. Mereka adalah WL, SA, dan SU serta seorang pengendali berinisial SN. Polisi juga masih memburu bandar besar yang kerap memasok narkoba ke Kota Kendari.
Viral pemirsa, rekaman video berdurasi 26 detik beredar luas. Video yang memperlihatkan pemukulan brutal yang dilakukan siswa dan orang tuanya di depan sekolah. Nampak pada video, korban berinisial AS yang masih berseragam putih biru ini didatangi sejumlah orang yang diduga keluarga pelaku. Korban kemudian dipegangi dan dipukuli di depan banyak orang yang tak ada satupun berani melerainya. Pelaku sendiri yang juga teman satu sekolah dengan korban, yakni berinisial IS, juga ikut memukuli korban. Polisi memeriksa korban dan sejumlah saksi. Dari keterangan korban, insiden ini pun berawal dari razia rambut para siswa oleh pihak sekolah. Namun pelaku berhasil lolos dari razia rambut tersebut dan korban pun dengan iseng menggunting kunci rambut pelaku. Keisengan ini pun berbuntut panjang karena pelaku mengadukan hal tersebut ke keluarganya yang akhirnya berujung pada pengeroyokan. Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Hari ini tank Israel bergerak ke Gaza di tengah serangan udara yang telah menewaskan 50 warga Palestina. Ya, informasi dari Gaza tadi pemirsa sekaligus menutup apa kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Azegaf. Akhir kata kami pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.